Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Citra. Senang sekali saya akan memaparkan materi temanya hari ini yaitu Create Fun Games and Code with Scratch. Jadi kita nggak cuma belajar aja, tapi kita juga sambil bermain nih, karena kita akan membuat game sederhana tanpa coding menggunakan Scratch. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Scratch, jadi Scratch itu merupakan sebuah platform pemrograman visual di mana orang-orang bisa membuat cerita, game, maupun animasi digital. Jadi Scratch ini dirancang oleh MIT untuk anak-anak dan juga pemula. Tapi sekarang Scratch ini bisa digunakan oleh siapapun yang ingin membuat cerita maupun game dan animasi. Jadi nggak cuma untuk anak-anak aja nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen banget nih, gimana sih caranya bisa bikin game dan pemrograman, tonton sampai akhir ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Citra. Senang sekali nih. Saya akan memaparkan materi temanya hari ini yaitu Create Fun Games and Code with Scratch. Nah, jadi kita nggak coba belajar aja nih, tapi kita juga akan bermain karena kita akan membuat game sederhana tanpa coding menggunakan Scratch. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Scratch, nah oke, sekarang kita udah masuk ke materinya. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya ya, tentang apa sih itu Scratch. Jadi, Scratch ini juga merupakan sebuah komunitas pemrograman terbesar untuk anak-anak dan juga sebuah bahasa pemrograman dengan antarmuka visual yang memungkinkan orang-orang bisa membuat cerita, game, maupun animasi digital. Jadi Scratch ini menggunakan pemrograman bergaya building block yang artinya membuat program dengan menarik blok ke kode area. Jadi kita menggunakan drag and drop. Nah, keunggulan dari Scratch ini antara lain yaitu Scratch memiliki antarmuka yang intuitif sehingga memudahkan kita untuk belajar memulai pemrograman. Lalu yang kedua, Scratch ini bisa mendukung kreativitas kita. Seperti halnya kita menggabungkan elemen visual maupun suara untuk membuat proyek animasi maupun game yang unik. Lalu yang ketiga, Scratch ini memiliki komunitas besar di mana pengguna dapat berbagi proyek mereka dan juga belajar dari orang lain. Nah, lalu apa aja sih manfaat kita menggunakan Scratch? Jadi Scratch ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali ya teman-teman untuk kita. Yang pertama, kita jadi bisa mengembangkan keterampilan pemrograman kita nih. Kita jadi memahami konsep pemrograman dasar seperti loop, kondisi, dan juga variabel. Lalu yang kedua, Scratch ini mendorong kreativitas kita untuk bisa membuat animasi, cerita maupun game yang interaktif. Lalu yang ketiga, kita juga bisa berkolaborasi maupun berbagi proyek bersama nih dengan komunitas global yang ada dalam Scratch ini. Nah, lalu ini merupakan tiga tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan membuat akun di Scratch, lalu kita akan mengenal antar muka dari Scratch, lalu yang ketiga kita akan membuat game pertama kita nih. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung buka aja Scratch-nya. Nah, ini merupakan tampilan halaman dari Scratch. Jika kita scroll ke bawah, teman-teman akan melihat berbagai macam proyek yang pernah dikerjakan oleh dari komunitas lain. Contoh seperti ada animasi, cerita, maupun game, teman-teman bisa. Jadi teman-teman untuk memulai sebuah proyek, pastikan teman-teman sudah login dulu terlebih dahulu. Karena jika teman-teman membuat proyek tanpa terlebih dahulu login, proyek teman-teman tidak akan bisa tersimpan. Jadi langkah pertama, teman-teman pastikan sudah membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik join Scratch. Lalu teman-teman isi username dan juga password teman-teman. Lalu pastikan username yang teman-teman buat itu tidak menggunakan nama asli teman-teman, tapi menggunakan nama samaran. Jika sudah, klik next. Nah, karena di sini aku sudah memiliki akun, jadi aku akan login. Teman-teman, untuk membuat sebuah project, teman-teman bisa klik bagian create ini. Ini merupakan tampilan dari antarmuka Scratch.
Jadi kita akan mengenal satu-satu nih bagian-bagian dari sketch ini. Jadi yang pertama di sini ada stage. Jadi stage itu apa sih? Stage itu merupakan area tampilan proyek. Nah, jadi area tampilan proyek itu yang ini teman-teman. Nih, yang ini merupakan area tampilan dari proyek. Nah, lalu yang kedua ada sprite. Sprite ini merupakan objek yang bisa diprogram. Nah, ini kucing ini merupakan sprite teman-teman. Jadi kucing ini merupakan objek yang bisa diprogram. Jadi kalau teman-teman menambahkan apel atau keranjang, jadi apel keranjang itu merupakan sebuah sprite yang bisa diprogram. Gitu. Nah, yang ketiga ada block palette. Jadi block palette ini merupakan kumpulan blok kode yang bisa digunakan. Nah, jadi ini merupakan block palette yang teman-teman. Ada motions, ada looks, ada sound, ada event, ada control, sensing, operator, variabel maupun my block. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu-satu nih. Fungsi dari motion, look, sounds itu apa? Nah, jadi fungsi motion ini yaitu untuk membuat. Lalu yang ketiga ada block palette. Block palette itu apa? Block palette itu merupakan kumpulan blok kode yang bisa digunakan. Nah, jadi ini merupakan block palette teman-teman. Ada motions, ada look, ada sounds, ada event, ada control, sensing, operator, variabel, dan my block. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu-satu. Fungsi dari motion sendiri itu apa? Jadi fungsi dari motion sendiri itu adalah gunanya untuk mengatur atau memprogram gerakan dari sprite teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada looks. Looks ini untuk mengatur tampilan sprite dan panggung. Nah, lalu sound. Sounds ini apa? Sounds ini isinya yaitu berupa musik yang bisa kita gunakan. Jadi emotions. Jadi fungsi dari blok ini yaitu digunakan untuk mengatur pergerakan dari sprite. Lalu yang kedua ada loops. Jadi loops ini merupakan blok kode yang digunakan untuk mengubah tampilan sprite dan juga panggung. Lalu yang ketiga ada sound. Jadi blok ini digunakan untuk memilih atau menambahkan musik. Lalu yang keempat ada event. Nah, jadi event ini merupakan blok yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon berbagai kejadian atau aksi yang memulai skrip. Jadi blok ini sangat penting sekali karena memungkinkan skrip untuk berjalan berdasarkan input pengguna atau perubahan kondisi dalam proyek. Nah, jadi contohnya nih teman-teman yang sering kita pakai yang ini ya, yang when green flag click. Jadi blok ini yaitu untuk memulai skrip ketika bendera hijau diklik. Jadi bendera hijau ini biasanya digunakan untuk memulai proyek di Scratch. Nah, lalu yang kelima ada kontrol. Nah, jadi kontrol ini fungsinya untuk mengatur aliran script seperti loop dan juga kondisi. Nah, lalu ada sensing. Sensing ini digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi dan juga interaksi. Lalu ada operator. Jadi operator ini digunakan untuk operasi matematika seperti string dan juga logika. Lalu ada operator. Jadi operator ini digunakan untuk eh, lalu ada operator. Operator ini digunakan untuk operasi matematika, string, dan juga logika. Nah, lalu ada variabel. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk membuat dan juga mengelola variabel. Nah, variabel ini fungsinya untuk membuat variabel baru nih, gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada MyBlock. Jadi MyBlock ini gunanya untuk membuat blok custom yang dapat digunakan kembali. Contohnya ini kalau kita klik MyBlock itu kita seperti membuat blok baru yang dapat didefinisikan sendiri gitu. Nah, oke. Langsung aja. Setelah itu, nah yang pertama kita akan membuat game tangkap buah. Jadi di mana pemain harus menangkap buah yang bergerak di sekitar layar. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama yaitu kita menambahkan sprite. Nah, lalu yang keempat ada script area. Jadi script area ini adalah tempat di mana kita menyusun blok kode untuk membuat program. Nah, jadi ini merupakan script area nih teman-teman di sini. Nah,
Oke, gimana teman-teman? Udah ready belum nih untuk bikin gamenya? Oke, pasti udah ready banget dong ya. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita akan membuat game tangkap buah nih teman-teman. Kita akan membuat game pertama kita di mana pemain harus menangkap buah yang bergerak di sekitar layar. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita akan menambahkan sprite dengan cara, nah ini kita hapus dulu ya teman-teman di bagian ini nih, icon sampahnya kita klik. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sprite ya teman-teman, sprite apel dan juga keranjang. Nah, untuk sprite apelnya kita klik yang bagian icon kucing yang ada bintang ini. Lalu kita klik icon search. Nah, sini kita pilih yang apple. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita mau menambahkan sprite keranjang. Nah, karena di sini tidak ada keranjang, jadi kita harus, nah setelah kita menambahkan apel, kita akan menambahkan keranjang. Nah, berhubung karena tidak semua sprite itu bisa kita cari di sini, teman-teman. Jadi, kita harus mencarinya sendiri. Nah, teman-teman bisa mencarinya di Freepik atau lewat Canva. Nah, di sini kan aku udah ada. Jadi, aku mau langsung upload aja dari library. Nah, ini. Nah, berhubung ini kegedean ya teman-teman ukuran dari keranjangnya. Jadi, kita mau kecilin dulu dengan cara ini. Klik bagian size, terus kita ubah ukuran. Nah, sudah berubah ukurannya. Nah, lalu setelah itu kita akan menambahkan latar belakang. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita klik yang bagian ini ya, gambar yang ada angka plusnya ini, yang ada tanda plusnya ini. Kita klik yang di bagian paling pojok. Nah, setelah itu kita cari. Teman-teman bisa pilih. Nah, untuk menambahkan latar belakangnya, kita bisa klik di bagian yang paling pojok ini. Bagian sebelah kanan paling pojok. Terus kita pilih choose a drop. Nah, di sini bisa kita cari aja nih teman-teman. Teman-teman mau cari latar belakangnya mau seperti apa. Nah, di sini aku mau yang ini aja, blue sky. Nah, ini loh. Nah, setelah itu kita akan memprogram gerakan apel. Nah, setelah semua sprite yang dibutuhkan sudah siap, maka kita akan mulai memprogram apel ini menjadi bergerak. Nah, caranya kita klik yang bagian apel, lalu kita pergi ke events. Nah, kita drag yang bagian ini. Jadi script ini dimulai ketika bendera hijau diklik. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke yang bagian variabel, lalu teman-teman, nah setelah itu kita pergi ke bagian kontrol, lalu kita klik yang bagian driver, lalu kita pergi ke bagian motions, karena kita akan menggerakkan apa ini. Kita pilih change y by point. Nah, ini kita isi jadi -5 ya teman-teman. Nah, nah setelah semua uh, nah, setelah semua komponen yang diperlukan sudah siap, nah selanjutnya kita akan memogram semua sprite ini.
Dan cara bagaimana? Kita akan memprogram gerakan apel terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, ini dia merupakan blok kode apel yang bisa teman-teman ikuti ya. Hmm. Caranya kita pergi ke bagian events, lalu drag yang bagian website. Jadi script ini dimulai ketika bendera hijau diklik. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian kontrol, lalu kita pilih yang forever, lalu kita pergi ke bagian kontrol, lalu kita klik yang bagian forever, lalu setelah itu kita pergi yang ke bagian motion, lalu kita pilih change by, nah ini kita ganti jadi -5. Kita pergi ke bagian kontrol lagi, lalu kita klik yang bagian if. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian operator, lalu pilih yang ini, masukkan, lalu kita pergi ke bagian motion lagi, lalu kita pilih yang Y position. Nah, ini aku akan jelaskan satu persatu dulu. Setelah eh, ini kita masukkan yang bagian bawahnya ini, kita pergi lagi ke bagian motion, selalu klik go to random position. Kita klik yang bagian events, lalu kita drag bagian banyak atas. Jadi script ini dimulai ketika bendera hijau diklik. Lalu setelah itu kita klik bagian kontrol, kita pilih forever, lalu kita pergi ke bagian motion lagi, kita pilih change by and. Nah, ini kita ganti jadi ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi, fungsi dari forever ini gunanya untuk memulai loop yang berjalan terus-menerus selama proyek ini berjalan gitu. Lalu change X by -5 ini fungsinya untuk menggerakkan apel turun 5 unit setiap iterasi. Jadi ini membuat sprite apelnya ini bergerak turun karena posisi Y-nya ini berkurang. Jadi jika diulang dalam sebuah loop, sprite ini akan terus bergerak turun seolah-olah jatuh, ya teman. Nah, jadi setelah itu kita di ke bagian kontrol lagi, lalu kita klik yang bagian if, lalu kita pilih bagian operator, lalu kita klik yang kurang dari 50, lalu kita pergi ke bagian motions, lalu kita pilih yang bagian Y position. Kita taruh. Setelah itu, ini kita ganti menjadi -170 ya. Setelah itu, kita pergi ke go to random position. Setelah itu, kita set Y to. Nah, ini kita ganti menjadi 180. Nah, jadi di sini fungsinya apa random position ini? Jadi random position ini gunanya untuk memindahkan sprite ke posisi acak di atas panggung. Nah, jadi fungsi dari if di position ini yaitu adalah blok kontrol yang fungsinya untuk memeriksa apakah posisi Y dari sprite ini kurang dari -170.
Jadi kondisi ini digunakan untuk mendeteksi apakah sprite telah mencapai atau melewati batas bawah panggung. Nah, jadi jika ya, maka tindakan yang ada dalam blok if akan didangkat. Nah, lalu fungsi dari random position ini juga untuk memindahkan sprite ke posisi acak di atas panggung. Nah, setelah itu kita akan membuat apel ini jatuh ke dalam keranjang, seolah-olah masuk ke dalam keranjang, teman. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita klik yang bagian kontrol, lalu pilih yang if. Nah, lalu di sini kita pergi ke bagian sensing, kita pilih touching. Nah, setelah itu di sini kita pilih jaring. Nah, setelah itu kita pergi ke sound. Jadi ketika apel ini jatuh ke dalam keranjang, maka musik akan menyala gitu ya. Teman-teman. Kita mau masukin musik, kita klik yang bagian start sound. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang bagian record. Lalu di sini teman-teman bisa pilih musik. Nah, di sini kita search bagian pop. Nah, ya, sudah. Setelah itu kita pergi ke bagian motion. Lalu kita klik bagian go to random position. Ini fungsinya sama ya teman-teman. Kita ingin membuat apelnya ini seperti jadi kita akan memprogram apel ini dengan cara kita klik yang bagian event, lalu kita drag yang bagian paling atas ini. Jadi ketika bendera hijau diklik, jadi ketika bendera hijau diklik, maka sprite apel akan ditempatkan di posisi acak di bagian atas panggung. Nah, setelah itu kita klik yang bagian kontrol, kita klik yang bagian forever. Setelah itu kita pergi ke bagian motion, lalu kita klik yang change y by. Nah, ini kita ganti menjadi minus 5. Nah, jadi fungsi dari change y by minus 5 ini itu untuk membuat apel bergerak turun. Nah, lalu di sini kita akan pilih kontrol, lalu kita klik bagian if. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian operator, kita pilih yang ini, kurang dari 50 ini. Nah, ini 50 kita ganti menjadi minus 170. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian motion lagi, kita pilih yang Y position. Hmm. Setelah itu kita pilih ke go to random position. Fungsi dari Y position ini yaitu jika apel mencapai posisi yang kurang dari minus 170, maka apel akan kembali di atas dengan posisi X yang acak. Ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita mau ke set Y, Q. Ini kita ganti menjadi 180. Nah,
Setelah itu kita mau mengecek nih, apakah apel ini menyentuh keranjang? Jika apel menyentuh keranjang, maka kita akan membuat skornya, teman-teman. Kita akan menambahkan skor ke dalam sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke bagian konsol, lalu kita pilih if. Setelah itu kita pergi ke bagian sensing, lalu kita drag. Nah, bagian paling atas ini touching, terus kita pilih bagian jari. Nah, setelah itu kita mau ketika apel ini jatuh, maka musik itu nyala. Nah, jadi kita mau game ini ada musiknya. Nah, caranya gimana caranya untuk menambahkan musik kita klik yang bagian sound. Nah, kita klik yang start sound. Jadi ketika game ini dimulai, maka musik akan memutar. Nah, setelah itu, ini kita pilih yang pop ya teman-teman. Jika teman-teman belum ada pop, nah bisa pergi ke bagian yang record ini, lalu teman-teman tinggal pilih aja di sini. Nah, di bagian ini teman-teman bisa cari musik yang teman-teman mau. Hmm. Kalau sudah kita balik lagi. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian motions, lalu kita klik yang bagian go to random position. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, sudah mulai bergerak secara acak apelnya. Nah, setelah itu kita pergi ke set yaitu 180. Ini kita ganti menjadi 180. Nah, nah, untuk menampilkan skor atau untuk mengatur dan menambahkan skor, ini caranya yaitu kita pergi ke bagian variabel, lalu kita klik ini ke variabel, kita pilih, nah ini sudah ya, kita tulis skor, lalu setelah itu kita drag and set my variable, kita klik skor, kita pilih skor, lalu di sini kita tulis satu dulu. Sudah tampil ya, ini. Nah, setelah itu kita mau skornya ini masih nol. Jadi dia akan menjadi satu ketika apel ini sudah masuk ke keranjang. Kan kita mau mengatur suara musik ketika apel ini jatuh ke dalam keranjang. Nah, begini caranya. Caranya kita klik yang bagian essence, lalu kita pilih, kita drag yang bagian when I retrieve message. Setelah itu kita klik yang bagian sounds. Nah, kita drag play sounds until down. Jadi ketika pesan skor diterima, maka memutar suara pop sampai selesai. Jadi ketika pesan skor diterima, maka memutar suara pop sampai selesai. Hmm. Oke, bagian apel sudah kita program. Selanjutnya kita akan memprogram bagian dari. Nah, ini teman-teman blok kode keranjang yang bisa teman-teman ikuti. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik yang bagian advance, lalu kita pilih ini. Jadi, script akan dijalankan ketika bendera hijau dimulai. Nah, nah, setelah itu kita pergi ke bagian motion, lalu kita klik yang bagian go to action. Nah, ini kita back. Terus di sini kita ubah menjadi nol, lalu ini kita
menjadi minus 150. Nah, jadi fungsinya ini untuk apa? Jadi fungsi adalah untuk memindahkan keranjang ke posisi eh, 0, minus 150 pada koordinat layar. Nah, terus setelah itu kita klik yang bagian forever untuk memulai loop yang berjalan terus-menerus ya dalam proyek berjalan. Klik yang bagian kontrol, lalu kita, nah setelah itu kita klik yang bagian kontrol, kita pilih yang bagian forever. Jadi gunanya forever ini untuk apa? Jadi untuk memulai loop yang berjalan terus-menerus selama proyek berjalan. Setelah itu kita pergi ke bagian if. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian if, kita drag. Setelah itu kita pergi ke bagian sensing. Nah, kita drag ke bagian free space. Nah, kita pilih left row. Jadi ketika panah kiri ditekan, keranjang ini akan bergerak ke kiri. Nah, kita pilih yang bagian motions, lalu pilih yang change x by minus 10. Kalau minus itu ke kiri, kalau nggak minus itu berarti dia ke kanan, teman. Nah, setelah itu kita akan pilih kontrol, lalu pilih if lagi, lalu klik yang bagian sensing, lalu klik yang drag yang bagian kiri, lalu pilih yang right row. Nah, setelah itu kita pilih yang motion, lalu kita drag change X by X. Nah, jadi ketika panah kanan ditekan, maka gerakan keranjang 10 unit ke kanan. Nah, ini kita bisa lihat betul. Nah, ini keranjangnya belum bisa bergerak. Nah, berarti ada kode yang salah. Nah, oke. Coba yuk kita perbaiki kodenya apa nih. Nah, ini juga skornya ya. Skornya ini dia belum nambah. Berarti ada script yang salah nih. Nah, oke. Kalau gitu coba kita ke bagian yang skornya ini dulu ya, teman-teman. Kita perbaiki bagian skor dengan cara klik yang bagian event, lalu drag, lalu pilih yang variabel, lalu kita coba set new variabel. Nah, oke, lanjut kita klik yang bagian event, coba kita eksperimennya. Hmm, bisa klik yang when I achieve message, lalu kita klik yang bagian change. Ini kita klik yang skor. Nah, ini belum diganti. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, nah di sini, wah di sini ada salah message. Harusnya kita klik new message, lalu kita klik, kita kita tulis skor. Nah, ini kita lihat. Wah, hmm. Nah, ini juga teman-teman yang bagian apa kita ganti, jadi skor. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman ini udah selesai ya, udah jadi. Nah,
Nah, udah bersama nih skornya ya. Oke, kan tadi kita juga udah menambahkan skor. Lalu sekarang kita mau menguji game. Hmm, Gimana sih cara mengujinya? Nah, ini kita klik yang bagian ini teman-teman paling pojok. Nah, ini kita tinggal ini aja teman-teman. Klik bendera yang hijau. Nah, ini dia. Gamenya sudah berhasil ya. Dan skornya pun sudah bertambah. Hmm. Nah, untuk memberhentikan game ini teman-teman bisa klik aja sih yang tanda merah stop. Nah, lalu untuk kembali klik bagian ini. Nah, sudah jadi. Kita sekarang save projectnya dengan nama game tahun dua. Lalu klik yang bagian save. Nah, project sudah save. Nah, untuk membagikan proyek yang teman-teman punya, teman-teman bisa klik aja di bagian si Project Pack. Lalu teman-teman isi di bagian instruksinya dengan deskripsi dan juga notes-nya. Dan juga teman-teman setelah itu bisa klik aja di bagian share. Hmm. Jadi teman-teman harus konfirmasi email dulu supaya teman-teman bisa membagikan proyek teman-teman ke orang lain. Nah, itu dia teman-teman pemaparan materi dari aku. Semoga yang aku berikan itu bermanfaat. Terima kasih.